Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ibu Gede Diatmika, SEAK, MSI, CACPA, beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Nikadek Diana Yasmini akan menyampaikan presentasi mengenai pemanfaatan internet dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan. Latar belakang. Organisasi merupakan suatu kegiatan usaha, baik itu organisasi yang menyediakan jasa maupun organisasi yang melakukan produksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, terdiri dari berbagai individu yang memiliki tujuan, nilai, dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan, nilai, dan kepentingan tersebut akan tercermin dari perilaku yang ditunjukkan dalam organisasi. Menurut Supriyono 2016, perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti gaya kepemimpinan manajemen, ukuran organisasi, dan struktur organisasi. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Dalam akuntansi keperilakuan yang membahas tentang perilaku, selalu terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan komponen penting dari sistem pengendalian karena pada laporan pertanggungjawaban mencakup semua aspek perilaku yang akan dikendalikan oleh organisasi perusahaan. Sekarang ini, perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat modern, terutama bagi perusahaan. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi, terutama komputer dan internet, dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi perusahaan. Melalui pemaparan materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari akuntansi keperilakuan? Yang kedua, apa saja permasalahan dalam akuntansi keperilakuan? Yang ketiga, apa pengertian dari teknologi informasi? Dan yang keempat, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi atau internet dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan? Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian akuntansi keperilakuan, yang kedua untuk mengetahui permasalahan dalam akuntansi keperilakuan, yang ketiga untuk mengetahui pengertian teknologi informasi, dan yang terakhir untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi atau internet dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi terdapat tiga pilar utama yaitu akuntansi keperilakuan yaitu perilaku manusia, akuntansi, dan organisasi. Menurut Hudayati tahun 2002, secara lebih rinci, ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi yang pertama, mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku. Adapun tujuan akuntansi keperilakuan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan akuntansi keperilakuan. Keperilakuan merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat bersifat mendukung atau menentang rangsangan tersebut. Tanggapan atau reaksi individu yang menentang rangsangan akan menimbulkan permasalahan keperilakuan.
mana permasalahan keperlakuan dapat diidentifikasi dengan melakukan suatu penelitian atau riset. Penelitian atau riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Permasalahan dalam riset akuntansi keperlakuan berhubungan dengan yang pertama, yaitu pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dan penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Dan yang ketiga, pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Nikade Diana Yasmini. Kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami terkait teknologi informasi. Teknologi informasi secara potensial merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan persaingan. Menurut Jurnali dan Supomo 2002 dalam Rahmi 2013, pemanfaatan teknologi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari yang pertama adalah bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. Yang kedua adalah jaringan internet telah terpasang di unit kerja. Yang ketiga adalah jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Yang selanjutnya adalah pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. Selanjutnya adalah adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. Yang terakhir adalah peralatan yang usang atau rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. Perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dari perkembangan hardware atau komputer, perkembangan teknologi jaringan komputer seperti LAN, e-learning, digital library, internet, media transmisi, dan mobile communication, AMPS, GSM, CDMA, 3G. Keberadaan internet memberikan kemudahan dan dukungan besar terhadap perkembangan dunia bisnis, skala kecil hingga perusahaan besar. E-commerce merupakan bukti bahwa pemanfaatan internet telah menjadi pasar digital dan barang digital menjadi semakin marak. Lemidi 2009. Secara tingkat manfaat teknologi informasi dalam akuntansi, Korompis 2014, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama adalah menjadikan pekerjaan lebih mudah. Yang kedua adalah bermanfaat. Yang ketiga adalah menambah produktivitas. Yang keempat adalah mempertinggi efektivitas. Yang terakhir adalah mengembangkan kinerja pekerjaan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi internet dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan. Informasi akuntansi merupakan salah satu alat untuk mengambil suatu keputusan dalam perusahaan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan signifikan terhadap akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Pengendalian internal merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Pengendalian internet yang efektif
akan menutup peluang terjadinya kecurangan untuk perilaku curang dalam akuntansi. Di era modern, suatu sistem pengendalian internal tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Menurut Elder et al. 2013 dalam Corompis 2014 menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti pengendalian yang biasanya dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan manusia. Selanjutnya menurut Supriyono 2016 ketika membentuk sistem pengendalian yang tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan handal, penekanan secara internasional tradisional ditempatkan pada 7 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawab secara kompeten dan berintegritas. Yang kedua adalah menghindari fungsi yang tidak kompatibel dan memaksimalkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengidentifikasi wewenang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi yang dijalankan dan dapat dievaluasi. Yang keempat adalah membangun metode sistematik untuk menjamin transaksi dicatat secara akurat. Yang kelima adalah menjamin dokumentasi yang cukup memadai. Yang keenam adalah melindungi aset dari prosedur pembentukan batasan aset. Yang terakhir adalah mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya adalah sedangkan menurut Elder et al. 2012 dalam Kepres 2014 sistem pengendalian berbasis teknologi informasi dilakukan dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan mengendalikan pengendalian yang terprogram, yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses dengan menggunakan pengendalian keamanan online dalam aplikasi basis data dan sistem operasi. Adanya sistem pengendalian internal dengan teknologi informasi yang memadai dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan seperti yang pertama adalah proses pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dalam menyajikan laporan keuangan akan bebas dari intervensi pihak lain sehingga informasi keuangan yang disajikan kepada setiap tingkatan manajemen, para pemegang saham dan para stakeholder dapat dijadikan dasar dalam pengembalian keputusan ekonomi. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh auditor dalam melakukan proses audit dengan berbasis komputer ADV audit akan meletakkan kepercayaan auditor mengenai kualitas laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Kesimpulan dari makalah ini adalah akuntansi keperilakuan Accounting merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Keperilakuan merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu yang tentang rangsangan akan menimbulkan permasalahan keperilakuan. Permasalahan keperilakuan dapat diidentifikasi dengan melakukan suatu penelitian. Permasalahan dan riset akuntansi keperilakuan berhubungan dengan akuntan, auditor, fungsi akuntansi, dan hasil dari fungsi tersebut. Selanjutnya adalah teknologi informasi secara potensial merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi diantaranya pengguna komputer, software, dan internet dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian internal berbasis teknologi informasi dilakukan dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian yang terprogram yang
menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses dengan menggunakan pengendalian keamanan online dalam aplikasi basis data dan sistem operasi. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya sistem pengendalian internal dengan teknologi informasi yang memadai dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan yang berhubungan proses pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dalam menyajikan laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh auditor dalam melakukan proses audit dengan berbasis komputer. Saran yang dapat kelompok kami sampaikan adalah dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keperilakuan, perusahaan dapat menerapkan sistem pengendalian internal berbasis teknologi informasi sehingga dapat mengurangi celah kesempatan untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi makalah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan penulis. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, semoga dapat menambah pemahaman pembaca dan penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami.